Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Prabola TV Channel. Oke teman-teman, saat ini kita dipanggil oleh pengguna Prabola Cavision ya. Jadi teman-teman, pengguna Cavision pasang sendiri ya teman. Ini baru dipasangnya, sampai berjam-jam tidak dapat siarannya teman. Jadi entah ya, kalau kita lihat dari penampilannya teman-teman, ini tak akan dapat ya teman ya. Itu teman, dari bentuknya, dari pemasangan tapaknya saja sudah ketahuan ya teman. Terus arahnya pun tidak beraturan juga ya teman ya. Oke, sebelum kita cari kualitas sinyalnya teman-teman, kita cek dulu tampilan di layar TV-nya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, sebelum kita tracking mencari kualitas sinyalnya, coba kita cek menunya dulu teman-teman, apa kendalanya ini. Karena pengguna Cavision ini sudah berusaha tadi tidak dapat juga. Pengguna mencari sinyalnya sendiri ya teman-teman ya. Jadi apa kendalanya, kita cek dulu, tekan menu. Kita cek di sini pengatur antena, tekan OK. Di sini teman-teman. Dari tampilan di sini saja kita sudah tahu teman-teman ya, kekuatan dan kualitas sinyalnya begini. Padahal kabel konektor ke receiver dan ke LNB sudah terpasang, tapi begini tampilannya teman-teman. Terus kita cek dulu teman-teman, tekan exit. Kita cek lagi di Cavision ku ini, kita cek frekuensinya dulu apakah ada ketiga-tiganya. Tekan SAT, SAT. Ini teman. Ini frekuensinya ada 2 di sini teman ya. Dan satu lagi frekuensi yang ketiga tidak ada. Kita cek lagi di message 3A apakah ada frekuensinya. Kita cek SAT. Kita cek dulu teman-teman. Tidak ada juga teman-teman. Terus kita cek lagi. Oh, berarti di Cavision ku ambil satelitnya teman-teman. Di Cavision ku kita tekan SAT, SAT. Jadi di sini yang kita nilai teman-teman, satu tadi di parabolanya, dari penampilan parabola tidak sempurna. Yang kedua, ini kekuatan sinyal bergerak-gerak ya teman ya. Begini tidak stabil. Terus ketiga, jadi begitu teman-teman. Jadi begitu. Jadi di sini 3 poinnya yang nampak di sini teman ya, yang kita kerjakan. Pertama, kekuatan tidak stabil. Yang kedua, frekuensi. Yang satu lagi tidak ditambahkan ya teman, belum ditambahkan yang viral itu. Makanya kita bilang teman-teman, frekuensi yang terakhir ini paling banyak belum ditambahkan. Makanya kita bilang masih banyak siaran Cavision ini di daerah yang lain, siarannya banyak hilang, tapi dibiarkan saja dulu. Banyak itu teman-teman. Jadi kenapa? Karena masih ya termasuk viral kemarin itu kan teman-teman, berganti satelit dan frekuensi dalam jangka waktu itu sampai 2 kali ya teman-teman ya. Sampai frekuensi terakhir ini. Jadi masih banyak yang belum menambahkan. Jadi siaran pengguna itu banyak gelap teman-teman. Tanpa direskan dulu transponder yang terbaru ke 33 frekuensi itu, tak akan muncul siaran itu teman dengan sempurna. Dengan jumlah siaran Cavision saat ini 83 siaran. Oke teman-teman. Jadi ini pertama-tama kita coba dulu memeriksa komponen parabola ya teman-teman, apa kendalanya ini. Jadi kita tidak bisa main tebak-tebak, abrakadabra, bin salabin nggak bisa ya teman-teman. Harus kita periksa dulu. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, ternyata pas kita cek kualitas sinyalnya begitu tadi, kuning bergerak-gerak ya teman-teman ya. Jadi LNB-nya rusak juga ini teman-teman. Jadi kita ganti dengan LNB baru. Ini teman, kita butuh obeng untuk memasangkan LNB baru ke bracket parabola teman. Terus satu lagi nanti kita kerjakan ini teman, ini kita bongkar lagi karena posisinya perhatikan ini teman, tidak lurus, dan satu lagi miring ya teman. Jadi akan susah mendapatkan kualitas sinyal.
Jadi nanti kita bongkar lagi nih teman. Jadi poinnya posisi parabola, perangkat alat rusak, terus penambahan frekuensi satu nanti teman-teman, frekuensi terakhir. Oke teman, kita kerjakan dulu memasangkan LNB nya. Oke teman, LNB sudah kita ganti teman, ini LNB lamanya, jadi kita sudah kita ganti. Langsung naik kekuatan sinyalnya teman. Terus kita kerjakan lagi, nanti tiangnya kita luruskan ya teman, kita bongkar lagi. Oke teman, lanjut. Oke teman, parabola sudah kita pasang kembali tiangnya teman, terus kita pasangkan juga payungnya teman, disnya. Ini kita arahkan ke barat. Terus sebelum kita cari kualitas sinyalnya, tadi belum sempat kita menambahkan frekuensi yang terakhir ya teman. Jadi kita cek dulu ke bawah. Oke teman, setelah kita ganti LNB nya teman, jadi langsung kekuatan sinyalnya langsung naik teman. Nah ini kalau saya lihat masih juga lemah komponennya, ada yang lemah, tapi kita coba dulu teman, kita coba dulu. Kalau memang nanti mendapatkan kualitas sinyal, berarti masih bisa kita mainkan ya teman ya, berarti masih bisa. Kenapa? Di sini kan teman-teman lihat ini kekuatan. Biasanya kalau receiver TV begini dia langsung ke 70% atau 74 teman-teman, biasanya begitu. Tapi ini kan rendah. Jadi ada juga ini komponennya lemah. Jadi yang penting kita coba dulu, mudah-mudahan bisa ya teman ya. Yang penting bisa dapat kualitas sinyalnya hijau biru, terus siarannya tidak macet-macet. Itu yang paling utama teman. Oke. Karena frekuensinya ini belum ada ditambahkan yang satu lagi teman, kita tambahkan dulu biar enak trackingnya teman. Kita tekan exit, kita langsung tekan tombol warna hijau. Begini teman tampilannya. Terus kita tambahkan angka frekuensi 12683, terus geser ke simbol rednya 3103 kali, kita simpan teman-teman. Ini sudah ada teman ya. Ini yang dua ini frekuensi yang lama teman, jadi tidak berfungsi lagi. Jadi kita ambil patokan di frekuensi terbaru, nomor 3 nya 1, nomor 4, nomor 5. Jadi 3 frekuensi teman. Jadi kita coba tracking dulu, mencari kualitas sinyalnya biar hijau biru. Oke teman, lanjut. Oke teman, sebelum lanjut, alangkah baiknya dukung channel ini biar tetap berkembang dan selalu seputar parabola rekomendasi. Jangan lupa teman, subscribe dan like dan share dan komentar di video ini. Oke lanjut. Oke teman, kita berusaha tadi teman, walaupun kita ragu. Jadi sudah kita geser tracking, kualitas sinyal tidak naik-naik juga. Jadi apa kendalanya, kita periksa dulu teman, apalagi ini penyakitnya. Jadi di sini teman-teman akan tahu ilmunya dan pengetahuannya apabila parabola begitu tampilannya dan kenapa bisa begitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, ternyata kabelnya rusak juga ya teman-teman ya. Rusak juga, walaupun tadi pertama kita sudah ragu sebenarnya, tapi kita coba dulu. Mana tahu, biasanya kita pernah juga mendapatkan begitu, tapi ada juga yang bisa teman-teman. Ini tidak bisa sama sekali di sinyalnya tadi 60, kekuatan sinyalnya 65 begitu teman-teman ya. Jadi seharusnya 70 ke atas, biasanya begitu, 72, 70 atau 76, 75 biasanya begitu, 74. Tapi ini agak meragukan tadi teman-teman, tapi kita berusaha. Jadi begitu, ternyata sesuai dengan feeling kita, ternyata rusak juga teman-teman. Jadi di sini poinnya yang kita kerjakan, tiangnya kita perbaiki, yang kedua frekuensinya kita tambahkan, yang ketiga LNB rusak dan kabel rusak teman-teman. Jadi begini, teman-teman tampilannya sekarang. Ini kita mendapatkan kualitas sinyal di atas 70 teman-teman, 70, 71, 72. Begini. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya begitu tampilannya, berarti ini teman-teman kendalanya. Oke teman-teman, kita periksa dulu tampilan TV di bawah. Oke teman-teman, jadi
karena pernah ada kendala LNB-nya rusak, kabelnya rusak. Jadi kita coba tutup LNB-nya teman-teman. Tapi kita menutup LNB ini bukan menjamin ya teman-teman ya. Namanya kalau misalnya petir atau kerusakan itu sudah bisa dibilang dengan takdir lah teman-teman ya. Tidak bisa pula kita bilang menjamin, tapi ini untuk antisipasi. Oke teman-teman, kenapa? Ada juga kadang ditutup teman-teman, ternyata LNB-nya rusak juga. Ada juga pengguna tidak ditutup, aman-aman saja. Jadi ini sebenarnya untuk antisipasi saja teman-teman. Kenapa? Ya karena LNB ini semakin lama kan semakin rapuh dan bisa lapuk. Jadi kadang merenggang, bisa mengakibatkan air makin lama-lama, air hujan masuk ke dalam bisa mengakibatkan konslet atau hang gitu ya teman-teman. Jadi menjadikan rusak perangkat alat. Jadi begitu teman-teman positifnya. Jadi untuk antisipasi saja teman-teman ya. Oke, kita pasangkan dulu ke sini. Oke teman-teman, LNB sudah kita tutup ya teman-teman ya. Saatnya kita turun lagi teman-teman, ngecek kualitas sinyal di bawah. Oke teman-teman, setelah kita ganti LNB-nya, langsung kita geser arah barat, kita goyang sedikit-sedikit, geser sedikit mountingnya, langsung mendapatkan kualitas sinyalnya teman-teman. Tadi kita sudah ragu tadi teman-teman. Kalau teman-teman memperhatikan kekuatan sinyalnya, pasti teman-teman akan tahu. Jadi di situ LNB-nya rusak, kabelnya juga rusak. Kenapa? Kita tidak mau mana tahu nanti kan banyak sekali ini pengguna bilang alatnya rusak. Makanya kita berusaha tadi di kekuatan sinyal tadi 65 kita coba juga tidak berfungsi teman-teman. Tidak mau naik-naik juga. Setelah kita ganti kabelnya, langsung kekuatan sinyalnya 76 naik. Langsung kita geser, langsung dapat sinyalnya hijau biru. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi ini pekerjaan kita hari ini di rumah pengguna ini, memperbaiki tiang parabola, terus mengganti kabel LNB, terus menambahkan frekuensi terakhir, frekuensi yang ketiga ya teman-teman, koefisien. Jadi tadi belum ada frekuensi yang ketiganya, baru ada 2 frekuensi. Jadi begitu teman-teman. Saatnya kita scan ya teman. Scan, kita tekan exit, kita cek dulu siaran lamanya teman-teman, apakah berapa jumlahnya, kita perhatikan dulu. Cara melihat di semua siaran ini, di edit siaran ini teman-teman ya. Kalau di sini kan bisa digeser teman-teman, ini pusat media. Jadi kita ambil di edit siaran, terus keluar begini teman-teman. Jadi kita ambil dihapus semua. Coba kita tekan hapus semua, tekan OK. Jadi begini teman-teman. Jadi ini tampilannya. Kenapa? Karena satu frekuensinya masih kurang ya teman-teman. Terus jumlah siarannya 113, berarti tidak normal atau tidak semestinya. Seharusnya siarannya 83 teman-teman. Jadi begitu. Jadi kita hapus saja ini teman-teman siaran lamanya. Kita tekan OK. Terus kita langsung cari di daftar TP tadi teman-teman. Langsung kita scan saja teman-teman. Tekan OK. Tekan OK. Tekan OK. Jadi sudah checklist ketiga-tiganya teman-teman. Setelah kita tekan OK, terus langsung kita scan teman-teman. Cara scannya langsung kita tekan tombol warna biru. Begini teman-teman. Tekan tombol biru begini tampilannya. Langsung kita tekan OK untuk mencari. Tekan OK. Biarkan loading. Kakak udah isi paket ya? Sudah ya. Oke. Kapan kakak isi paket? Semalam. Oh semalam, berarti otomatis paketnya sudah langsung masuk itu tuh kak. Kalau udah begini tampilan nanti siaran akan masuk secara otomatis. Oke teman-teman. Jadi begitu. Ini teman-teman jumlah siaran koefisien saat ini 83 ya teman. Tadi 113. Berarti itu bukan siarannya juga, dan satu lagi siaran yang 113 tadi itu banyak yang kosong teman-teman. Jadi ini yang semestinya ini real jumlah siaran koefisien saat ini teman-teman. Oke, begini tampilannya teman-teman. Apakah kamu ingin menyimpan? Langsung kita tekan OK. Jadi begitu teman-teman. Ini langsung dapat teman-teman MCTV. Berarti paket kakak sukses semalam isi paket. Tapi pas isi paket parabolanya
belum sempurna setelannya, dan satu lagi perangkat alatnya ada juga rusak teman-teman. Nah, jadi di sini siaran kan masih berantakan nih teman-teman. Cara mengurutkan siaran bisa cek di video kita sebelumnya, mengurutkan siaran teman-teman. Jadi ini otomatis siaran celingnya pakai celing kakak isi kemarin. Nggak tahu juga. Berapa jumlahnya kemarin harganya? 25 kali sebulan. Oh, 25.000. Oh, berarti sama adminnya itu kak. Kalau harga Capvision sebenarnya 19.900, berarti itu adminnya kak ya. Oke begitu. Jadi kita tekan siaran naik duluan. Ini udah pasti dapat juga nih teman-teman ya. Termasuk paket celing Z Bioskop. Sudah dapat juga itu teman. Jadi begitu. Kalau sudah begini otomatis paket celingnya sudah dapat ya teman. Kalau kita isi paket celing di Capvision teman, itu tidak hanya siaran lokal saja teman, siaran yang lainnya juga masuk. Contohnya siaran anak-anak, siaran movisnya juga ada teman. Jadi begitu. Ini jadi begitu teman. Oke teman, jadi rumah teman-teman seperti itu. Jadi begitu juga cara mengatasinya teman. Sudah kita tambahkan frekuensi, masih begitu juga kualitas sinyalnya tidak bergerak juga. Akhirnya kita tambah, kita ganti LNB, naik kekuatan sinyalnya tapi 65. Kita coba tracking tidak juga dapat. Pas kita ganti kabel langsung mendapatkan kualitas sinyalnya dan langsung kekuatan sinyalnya langsung naik. Jadi begitu teman-teman poinnya. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.